اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhwat, hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini dengan taufik darinya kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari risalah ringkas ahkam atau mukhtasar ahkam siyam, ringkasan beberapa hukum seputar puasa, di mana ini adalah pertemuan yang kelima dari membahas risalah ini. Terakhir kita singgung terkait dengan niat di dalam berpuasa, di mana niat merupakan syarat sahnya puasa berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amalan tergantung dengan niatnya. Dan seorang yang berpuasa, khususnya puasa wajib, maka diwajibkan bagi dia untuk berniat dari malam hari. Iya, dan itu sudah boleh dia lakukan dari semenjak terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Boleh berniat di sepanjang waktu itu, kapanpun dari waktu tersebut dia boleh berniat. Dan seseorang misalnya dia bangun sahur, kemudian makan sahur, ya, maka itu pun terbilang sebagai niatnya untuk berpuasa. Sebab tidaklah dia melakukan hal tersebut kecuali dengan niat bahwa dia akan berpuasa, maka dia makan sahur untuk hal tersebut. Iya. Dan ini berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, maka diperbolehkan untuk apa? Untuk berniat walaupun di siang hari, tetapi dengan syarat dia belum makan dari semenjak terbitnya fajar. Nah, dan Syekh Shalih Al-Utsaimin mengkhususkan bahwa puasa yang dimaksud adalah puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak. Adapun puasa sunnah muqayyad, maka wallahu alam dia pun diwajibkan untuk berniat dari semenjak malam hari. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, maka telah dijelaskan pula bahwa berniat untuk berpuasa ini hendaknya dilakukan di setiap malam. Ya. Dan itu pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, dan itu pendapat yang lebih hati-hati. Seseorang berniat di setiap malam dari hari-hari yang dia lalui dalam puasa Ramadan. Nah, baik. Kemudian pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mulai pembahasan terkait dengan mubtilatus siyam, pembatal-pembatal puasa. Apa saja yang membatalkan puasa itu? Maka di sini beliau memberikan judul Mahiya mubtilatus siyam. Apa saja pembatal-pembatal puasa? Apa saja pembatal-pembatal puasa? yakni yang merusak puasa kita dan menjadikan puasa kita tidak sah.
yang bisa merusak puasa kita dan bisa menjadikan puasa kita tidak sah. Nah, maka di sana ada beberapa perkara yang menjadi pembatal puasa, dan pada sebagiannya ada yang ijma para ulama, sepakat para ulama bahwa itu pembatal puasa, dan pada sebagian yang lain ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Pada sebagian yang lainnya ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, apakah dia pembatal puasa ataukah tidak? Ini yang insyaallah taala akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, kata beliau di sini, ya betulus siyamu bil akli wasyurbi wal jima'i bil kitabi was sunnati wal ijma'. Puasa menjadi batal karena 3 hal. Yang pertama karena makan, minum, dan jima, melakukan hubungan suami istri. Iya. Ini berdasarkan dalil dari Al-Quran, sunnah, dan ijma para ulama. 3 hal ini membatalkan puasa: makan, minum, dan melakukan hubungan badan suami istri. Itu berdasarkan dalil dari Al-Quran, sunnah, dan ijma para ulama. Iya. Amma minal kitab, adapun dari Al-Quran, faqauluhu ta'ala, maka berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 187. Di surat Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Maka sekarang campurilah istri-istrimu dan carilah apa yang Allah tetapkan bagimu. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagimu mana benang hitam, mana benang putih, dan mana benang hitam. Maksudnya waktu fajar. Makan dan minumlah sampai datang waktu fajar. Artinya kalau sudah datang waktu fajar, maka tidak boleh untuk makan dan minum. Kemudian apa yang disebutkan sebelumnya, yaitu melakukan hubungan badan suami istri, mencampuri istri-istri, maksudnya melakukan hubungan suami istri. Nah, maka ini dalilnya surat Al-Baqarah ayat 187. Iya. Amma dalalatus sunnah, adapun dalil dari sunnah tentang batalnya puasa karena makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Maksudnya hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang berpuasa, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa meninggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya. Syahwat di sini hubungan suami istri. Dia tinggalkan itu semua min ajli, karena saya. Ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa meninggalkan makanan, minuman, dan jima. Hadis ini muttafaqun alaihi, ya, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, maka itu dalil dari sunnah. Wa ammal ijma, adapun dalil dari ijma para ulama, dan ijma merupakan hujjah. Rasulullah bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Artinya, kalau mereka bersepakat, maka itu hujjah yang kita bisa jadikan sebagai dalil. Nah, adapun dalil dari ijma bahwa makan, minum,
dan hubungan badan membatalkan puasa, faqad naqalahu jam'un minal ulama kabni Hazmin wa ibnil Mundiri wa ibni Qudamata wa ghairihim. Maka telah dinukil oleh sejumlah para ulama kesepakatan akan hal tersebut, bahwa semua itu membatalkan puasa, seperti Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnul Mundir, Imam Ibnu Qudamah dan selain mereka. Semuanya bersepakat bahwasanya makan, minum dan hubungan suami istri merupakan pembatal puasa. Dan ini saya kira dari perkara yang dimaklumi dan sudah diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, bahwa semua itu merupakan pembatal puasa. Iya. Kemudian di sini disebutkan beberapa perkara yang bercabang dari masalah makan, minum dan hubungan suami istri. Ternyata ada hal yang lain yang juga merupakan pembatal puasa. Apa saja itu? Maka beliau berkata di sini, wa yultahaqu bil akli wasyurbi, dan digolongkan ke dalam makan dan minum apa saja? Kullu mabtuli'a amdan wa illam yakun mimma yutaghadda fihi. Kata beliau, semua yang ditelan masuk ke dalam perut dengan sengaja, sekalipun dia bukan makanan, sekalipun dia minuman, bukan minuman. Kalau yang merupakan makanan dan minuman jelas pembatal puasa. Nah, sekalipun yang masuk ke dalam perut bukan makanan dan bukan minuman pada dasarnya, tapi sengaja dia telan, maka itu pembatal puasa. Seperti apa? Kal khotam, seperti orang yang makan cincin. Sengaja dia makan. Ada orang yang makan cincin, ya bisa saja ya, dia mau makan misalnya, tapi sengaja. Beda kalau dia tidak sengaja, tertelan. Ini sengaja dia makan cincin. Cincin bukan makanan, bukan minuman. Tapi kalau dia telan dengan sengaja, pembatal puasa. Atau ada orang yang makan mutiara misalnya, atau makan batu. Dia sengaja makan batu tersebut. Batu bukan makanan, tapi kalau dia telan, maka itu membatalkan puasa. Awil lu'lu'ah au nahwi dzalik, atau selain itu, apa saja yang dia masukkan ke dalam perutnya, walaupun bukan yang merupakan makanan atau minuman, tapi kalau dia lakukan dengan sengaja, maka itu pun pembatal puasa. Li umumil adillah, berdasarkan keumuman dalil-dalil akan hal tersebut. Wahada ma rajjahahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Syekhu Ibnu Utsaimin wa ghairuhuma min ahli ilmi. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dan selain keduanya dari para ulama. Berpendapat bahwa yang masuk ke dalam perut, ya, walaupun bukan makanan dan minuman, naam, maka itu pun merupakan pembatal puasa. Sama kalau minuman, misalnya ada yang menelan bensin misalnya. Bensin bukan minuman. Ya, menelan minyak tanah misalnya dengan sengaja. Sekali lagi, dia lakukan semua itu dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Nah, kemudian kata beliau, wa kadzalika hunaka umurun yasirah jiddan idza batuliat tu'addu minal mufattirat. Ya, demikian juga kata beliau, di sana ada perkara-perkara yang sedikit, sangat sedikit sekali, yang apabila ditelan itu juga tergolong sebagai pembatal puasa. Seperti apa? Kahabbatil khardal wa habbatil dzurah. Seperti kalau dia menelan biji sawi, kecil kan? Tapi kalau dia telan dengan sengaja, batal puasanya. Atau biji jagung, itu juga pembatal puasa. Nah, kalau dia telan dengan sengaja, ya, walaupun kecil tidak ada rasanya, tapi kalau dia gigit-gigit lantas dia telan, ya, pembatal puasa. Taib. Kemudian di sini ada tanbih ya ikhwah. Kata beliau di sini, tanbihun, peringatan,
lawistaka shaim bisiwaki ratabin famfasala min rutubatihi aw khashabihi almutasya'ib syai'un fabtala'ahu qala an-Nawawi yuftiru bila khilaf. Nah, jazama an-Nawawi bi annahu yuftir likaunihi yumkinu at-taharruzu minhu wal maqsudu birrutubah huwa as-sa'ilul ladzi yakhruju minas siwak inda ayyakuna rataban wa yakunu harran. Kata beliau, ini lebih detail lagi, bahwa bisa membatalkan puasa juga kalau misalnya seorang yang gosok gigi dengan siwak, pakai kayu siwak yang basah, ya. Kemudian ada dari kayu siwak itu, ya, sesuatu yang mengalir. Karena kalau kayu siwak bukan pasta gigi, bukan sikat gigi yang kita punya ya. Kalau itu kan kebanyakan terbuat dari plastik atau dari karet, ya kan? Bukan itu. Tapi kayu siwak. Ya, yang biasa kadang banyak dijual juga, ya kan? Kayu siwak. Nah, kayu siwak yang basah, ya, itu terkadang kalau misalnya kita gosok gigi, kadang keluar cairan. Nah, itu maksudnya, keluar cairan pada apa? Pada kayu siwak tersebut. Nah, kalau cairan ini dia telan, kan cairan tersebut bukan dari apa? Bukan dari air. Orang kalau bersiwak, terkadang dia tidak pakai air, pakai kayu siwak ya. Beda kalau kita pakai kayu sikat gigi yang ada sekarang, biasa kita pakai pasta gigi, kemudian kita pakai air, ya kan? Nah, itu jelas ada airnya. Tapi kalau kayu siwak tidak perlu pakai air kan? Iya, kita kantongi kayu siwak, kemudian kita pakai bersiwak. Iya, kita pakai apa? Pakai bersiwak, tidak perlu pakai air. Nah, terkadang keluar cairan dari kayu siwak tersebut. Nah itu tidak boleh ditelan. Itu tidak boleh ditelan. Atau ketika ada kayu siwak, ya kayu siwak kan ujungnya itu ya setelah kita gigit-gigit, maka dia mirip apa? Mirip sikat itu kan, kayak model sikat gigi kan. Nah itu terkadang terlepas pada saat menggosok gigi. Kalau itu kita telan, di sini kata beliau pembatal puasa, bahkan kata Imam Nawawi tanpa ada perselisihan di kalangan ulama bahwa itu pembatal puasa. Jelas ini? Nah, makanya kalau yang bersiwak dengan kayu siwak, itu perlu hati-hati, terutama kalau kayu siwak yang basah. Nah, sebab kadang keluar cairan atau ada dari kayunya tersebut ya, yang halus-halusnya, serbuk-serbuknya mungkin terlepas, kemudian kalau tertelan, itu bisa membatalkan puasa, dan itu kata Imam Nawawi tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Ya, bahkan Imam Nawawi menjazmkan, memastikan bahwasanya itu dari pembatal puasa. Kenapa? Likaunihi yumkinu taharruzu minhu. Sebab kita bisa untuk mengeluarkannya. Ya. Nah, sehingga kalau memungkinkan hal tersebut, maka tidak boleh pada dasarnya untuk ditelan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Jadi ini beliau sebutkan perkara seperti ini agar bisa lebih hati-hati. Kemudian kata beliau, wa kadzalika, demikian juga baqaya at-ta'am, sisa-sisa makanan alladhi yabqa bainal asnan, yang nyangkut di sela-sela gigi. Nah, kalau makan daging misalnya, kadang nyangkutnya di gigi gini, ya kan? Nyangkut dia di gigi. Ya. Nah itu kalau yang nyangkut itu kita kita ambil, kita korek-korek, baru kita telan, itu juga membatalkan puasa. Jelas ini? Iya. Nah ini. Kata beliau, makana kabiran yutaharrazu minhu. Ini sesuatu yang memang besar, yang nyangkut lah. Pernah nyangkut gigi kan? Nyangkut gigi? Nyangkut makanan kan? Tersangkut, besar, terasa. Biasa kan kalau kita ya kita telan aja kan biasanya kan? Biasanya ditelan aja. Nah, kalau sedang puasa, pas lagi sahur misalnya, kebetulan makan daging, tersangkut lah di gigi, sela-sela gigi itu. Padahal kita bisa buang, tapi sengaja kita telan. Ini fala yajuzu, tidak boleh bal'uhu, untuk menelannya. Waman bala'ahu yu'addu mufattira,
Siapa yang menelannya, maka dia dianggap sebagai orang yang berbuka, batal puasanya. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama, dan diantara mereka Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan juga Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Nah, adapun ada yang dimaafkan, ada sesuatu yang dimaafkan, bukan merupakan pembatal puasa. Ammal asya al-yasirah, adapun sesuatu yang sedikit, allati tabqa ba'dal matmadah, yang tersisa dari air setelah kumur-kumur. Ya, setelah kumur-kumur. Wa ba'dal istiaq, dan setelah sikat gigi. Allati la tumayyazu, yang sulit. Bagaimana caranya? Sangat sedikit jumlahnya, tidak bisa dibedakan. Wala yumkinu taharruzu minha, dan tidak mungkin kita berlepas darinya. La tu'addu mufattira, ini tidak membatalkan puasa. Ini kalau misalnya kita kumur-kumur ya ikhwah, kita kumur-kumur, kemudian setelah kumur-kumur kita kan buang kan, kita ludahkan ya kan. Yakin tidak apa yang ada di mulut dari cairan, dari bekas air itu hilang 100%? Yakin hilang 100%? Mungkin masih ada 0,001% dari airnya, mungkin kan? Mungkin aja, namanya jumlah sedikit. Iya, walaupun mungkin bukan 1% atau berapa, setidaknya ada sedikit. Yang seperti ini dimaafkan. Kenapa? Ya kalau itu juga membatalkan puasa, betapa sulitnya ya kan? Betapa sulitnya, ini masyaqqah. Iya, dan kaidah di dalam agama kita, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Segala yang sulit, memberatkan, itu dimudahkan dalam agama. Nah, agama itu tidak sulit. Jelas ini? Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dari apa yang beliau paparkan di sini, kita bisa ambil kesimpulan. Pertama, makan, minum, hubungan suami istri, sepakat ulama membatalkan puasa. Kemudian yang dimasukkan dalam pembatal puasa juga, orang yang menelan dengan sengaja masuk ke dalam perutnya sesuatu yang bukan makanan atau bukan minuman. Tapi kalau dia telan dengan sengaja, membatalkan puasa. Seperti contohnya kalau dia makan batu, bukan makanan kan? Ya. Atau dia minum bensin, bukan minuman. Tapi kalau dia sengaja lakukan, juga membatalkan puasa. Kemudian juga dari perkara yang diperhatikan, ya, kata para ulama, yakni sesuatu walaupun kecil, ya, biji-biji kecil misalnya, ya, kita telan, kita gigit, baru kita telan, pembatal puasa. Ya, siwak, ketika bersiwak, ya, dengan kayu siwak tapinya. Kemudian ada cairan yang keluar. Ada cairan apa? Yang keluar, atau serbuk dari kayu siwak tersebut, ya, itu keluar, terlepas, kemudian ditelan, pembatal puasa. Kalau dilakukan dengan apa? Dengan sengaja. Demikian pula ikhwani fiddin, ya, makanan atau sisa-sisa makanan yang nyangkut di sela-sela gigi. Ya, yang nyangkut di sela-sela gigi. Ini juga pembatal puasa kalau ditelan. Yang dimaafkan adalah sesuatu yang sangat-sangat sedikit, yang kita tidak bisa lepas darinya. Seperti apa? Nah, seperti habis kumur-kumur atau habis bersiwak, ya kan? Mungkin masih ada sisa air 1% atau 0,01%, ya kan? Yang ini dimaafkan. Kalau yang seperti itu dimaafkan karena sangat sulit untuk apa? Untuk berlepas darinya. Nah, sama kalau misalnya kita habis makan sahur ini, habis makan sahur, pas sholat subuh terasa ada sisa makanan, bagaimana? Ditelan? Tidak boleh ditelan, batal puasanya, ya kan? Bahkan bukan batal puasa saja, batal juga sholatnya, karena makan saat sholat, dan makan saat sholat batal sholatnya sekaligus batal puasanya kalau dia berpuasa. Jelas ini ya ikhwah? Nah, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi dia harus keluarkan. Walaupun dalam keadaan sholat, Ustaz. Nah, dalam keadaan sholat, dia ludahkan di tangannya misalnya, atau dia ambil sapu tangannya misalnya, kemudian dia ludahkan, naam, kemudian setelahnya dia masukkan kembali. Ya, nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Taib. Kemudian dari perkara yang beliau ingatkan di sini juga, qatratul anfi li'annahu yu'addu
mumfidan lil mi'dah. Wa qad rawa Laqit ibnu Sabirah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaima. Ya, termasuk pembatal puasa tetesan hidung. Ya, sesuatu yang diteteskan di hidung. Ya, yang bukan dari mulut tapi dari hidung. Ini pembatal puasa. Nah, kenapa? Karena sesuatu yang diteteskan di hidung ini sesuatu yang bisa masuk ke dalam perut. Betul enggak? Sesuatu yang ditaruh di hidung walaupun bukan dari mulut, ya, ketika dia masukkan di hidungnya tetesan, kemudian masuk, itu bisa terasa di tenggorokan. Iya kan? Dan itu pembatal puasa. Ya, makanya kalau ada obat-obat tetes hidung, ya, kalau ada yang bertanya, bagaimana hukumnya obat tetes hidung? Membatalkan puasa atau tidak? Jawabnya iya, itu pembatal puasa. Beda kalau sekedar dioleskan di luar. Ada misalnya obat oles, cuman dioleskan di luar, cuman di hidung ini saja. Bukan cairan yang masuk, ini tidak ada masalah. Tapi kalau cairan yang masuk, itu pembatal puasa. Kenapa membatalkan puasa? Karena hadis Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu, ini dalilnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang berpuasa ketika berwudu dan dia menghirup air ke hidung, ya kan, menghirup air ke hidung, kata Nabi, wa balik fil istinsyaq, bersungguh-sungguhlah di dalam menghirup air pada saat berwudu, illa antakuna shaima, kecuali kalau saat berpuasa. Kalau saat berpuasa jangan terlalu bersungguh-sungguh sampai masuk itu air. Kalau masuk itu air, ya, sampai terasa, itu batal puasa kita. Nah, maka tetap kalau orang yang berwudu tetap dia menghirup, tapi jangan sampai dia perlu jaga. Hanya di luar saja, sedikit masuk, kemudian langsung dia buang. Jelas ini? Nah, atas dasar hadits ini ulama mengatakan bahwa obat tetes hidung itu pembatal puasa. Obat tetes hidung itu apa? Pembatal puasa. Nah, ini wallahu taala a'lamu bissawab. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian masalah yang lainnya yang kita bahas di sini sebagai tambahan, yakni apa hukumnya ibtila'ur riq, menelan ludah, air liur. Apakah dia pembatal puasa? Nah, maka di sini ulama mengatakan, apabila air ludah tersebut, ya, dia telan, nah, kayak biasa, ya, seseorang, ya, misalnya dalam adat kebiasaannya sehari-hari, ya kan, dia terkadang menelan ludah kan, menelan air liurnya kan, yang ada di mulut ini, ya, yang seperti ini kata ulama la yuftiru bil ijma, tidak membatalkan puasa menurut kesepakatan ulama. Ya, menurut kesepakatan ulama. Bahkan naqalal ijma, ya, dinukil kesepakatan ini oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi menukil ijma menelan ludah tidak membatalkan puasa. Ya, kenapa? Karena sangat sulit kalau misalnya orang yang berpuasa harus mengeluarkan air ludah, tidak boleh menelan ludah, membatalkan puasa. Oh, sangat sulit, ya kan? Sementara, ya, bagaimana caranya Nabi kalau tidak menelan ludah? Sementara ludah itu ada di mulut kita, bagaimana caranya? Nah, ini tidak bisa. Nah, yang sehingga seperti ini tidak membatalkan puasa. Nah, wallahu alam bisawab. Makanya keliru, ya, perbuatan sebagian orang. Mungkin pernah lihat sebagian orang kalau dia puasa itu sering meludah-ludah, sebentar meludah. Nah, karena dia beranggapan bahwa itu membatalkan puasa. Padahal sepakat ulama, Imam Nawawi yang menukil kesepakatannya. Imam Nawawi ini ulama dari mazhab Syafi'i, menukil kesepakatan menelan ludah bukan pembatal puasa. Ya, tidak ada perselisihan ulama tentang masalah ini. Ini ikhwani fiddin. Nah, ulama hanya berselisih pendapat kalau apa hukumnya misalnya dia mengumpulkan air ludahnya di dalam mulut. Dia sengaja kumpulkan dalam mulutnya, setelah itu dia telan.
Nah, ini ulama beda pendapat. Kalau dia mengumpulkan ludah, mungkin terasa kayak jorok atau apa gimana ya. Nah, tapi kadang seperti itu. Ada sebagian orang melakukan seperti itu, mungkin untuk meringankan puasanya, ya kan? Ya, dia kumpulkan air ludahnya, kemudian dia telan. Tapi masih di mulutnya. Nah, ini ulama beda pendapat. Ya, ulama beda pendapat. Namun yang paling rojihnya, yang paling kuatnya, itu pun tidak membatalkan puasa. Itu pun tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak ada dalil itu membatalkan puasa. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, bahwasanya orang yang sengaja mengumpulkan air ludah kemudian dia telan, maka itu tidak membatalkan puasa. Ini pula yang dirojihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Nah, bahkan disebutkan dari sahabat Nabi Abu Thalhah Al-Ansari. Abu Thalhah Al-Ansari disebutkan dalam riwayat annahu jama'a riqahu thumma betala'ah. Beliau pernah mengumpulkan air ludahnya di dalam mulutnya. Ya. Kemudian beliau menelannya. Itu dari sahabat Nabi. Nah, sehingga ini pun pendapat siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tutup kesimpulan bahwa menelan ludah, ya, atau mengumpulkan dengan sengaja air ludah itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Nah, bagaimana dengan menelan ludah orang lain? Nah, ini pembahasan suami istri ini. Ya, khusus apa? Khusus suami istri ini. Nah, tidak mungkin dia bagaimana Ustaz menelan ludah orang lain, joroknya itu. Suami istri. Nah, suami istri. Ya, apa hukumnya menelan air liur orang lain? Ulama bahas yang seperti ini. Ya, maka Imamun Nawawi juga menukilkan kesepakatan ulama, ittafaqal ulama ala annahu idza batala'a riqa ghairihi aftar. Bahwa kalau dia menelan ludah orang lain, air liur orang lain, istrinya atau istri kepada suaminya, maka itu pembatal puasa. Itu apa? Pembatal puasa. Jelas ini? Tidak boleh. Itu membatalkan puasa. Karena punya orang lain, ya, walaupun istrinya, walaupun suaminya, itu membatalkan puasa. Baik. Demikian juga kata ulama, kalau misalnya dia lagi tidur, kemudian ada bebe di sini, mengalir bebe, tahu bebe ya? Air liur. Nah, air liur mengalir, kemudian dia serap lagi. Nah, apa hukumnya itu? Batal tidak puasa itu? Jelas batal itu, karena sudah di luar, keluar baru dia telan lagi. Nauzubillah, jorok ya. Nah, itu jelas membatalkan puasa. Ya, jadi yang tidak batal itu kalau masih dalam mulut, nah, itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian juga dibahas oleh para ulama, ya, terkait dengan masalah hukum orang yang merasakan makanan di ujung lidahnya, tanpa menelannya. Apa hukumnya? Ya, nah ini khusus misalnya ibu-ibu yang masak di dapur sedang berpuasa, dia tidak tahu ini masakannya ini gimana, sudah cukup enggak ini, atau asinnya bagaimana, asamnya bagaimana, ya kan? Nah, dia rasai di ujung lidahnya. Bagaimana yang seperti ini? Apakah boleh? Ulama mengatakan, ya, diberikan rukhsah, keringanan bagi orang yang memasak dan dia butuh merasakan masakannya untuk dia rasakan di ujung lidahnya. Itu boleh. Dan itu tidak membatalkan puasa. Ini sebagaimana athar dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, la ba'sa ayatata'ama as-saimu minal kidr. Tidak mengapa, kata Ibnu Abbas, seseorang yang berpuasa mencicipi makanan dari tempatnya, dari periuknya atau dari tempat masakannya. Nah, itu dari Ibnu Abbas. Nah, menunjukkan apa? Boleh hal tersebut. Dan itu kata ulama bagi yang punya hajat. Bagi yang punya hajat. Nah, makanya kita katakan tadi ibu-ibu yang masak di rumah, bukan dia masak kemudian sengaja dia cicipin, enggak. Ini memang kalau dia punya hajat keperluan.
dan dia misalnya ragu, ya, misalnya dia masakan tadi, ibu-ibu masak ya, ini saya sudah masukkan garam ke dalamnya atau belum ini ya, aduh gimana ini, dia punya hajat untuk itu, ya kan, maka dia pun rasai sedikit. Tapi ingat kata ulama, kata Imam Al-Mawardi, setelah dia cicipi di ujung lidahnya, jangan dia telan. Kalau dia telan, batal puasa. Jadi diberikan keringanan apa? Cuman di ujung lidah, setelah itu apa? Diludahkan. Kalau perlu kumur-kumur, ya, kemudian diludahkan. Nah, jadi jangan sampai juga dicicipi kemudian ditelan, batal puasamu. Batal puasamu itu. Nah, tapi kalau sekedar dicicipi rasa-rasa, ya kan, kemudian setelahnya dibuang, itu boleh. Tapi jangan sampai ditelan, kumur-kumur lagi baru dibuang. Itu kata Imam Al-Mawardi, atau Al-Mardawi, afwan, Imam Al-Mardawi rahimahullahu taala. Dan itu juga kata Imam Ibnu Hazm. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, ya. Kata beliau, la yanqudu shaum madghu ta'am au dzauquhu ma lam yata'ammad bal'uhu. Tidak membatalkan puasa orang yang mengunyah makanan untuk bayi atau merasai masakan, ya, selama dia tidak menyengaja untuk menelannya. Ini kata Imam Ibnu Hazm. Jadi Ibnu Hazm berpendapat boleh untuk mencicipi makanan di ujung lidah, setelah itu dia buang. Setelah itu dia ludahkan kembali, jangan ditelan. Demikian juga, ya, kata Ibnu Hazm, boleh bagi, ya, misalnya ibu-ibu yang ingin mengunyah makanan untuk anak kecilnya, untuk bayinya, ya. Walaupun mungkin kalau di zaman sekarang sudah ada alat yang untuk bisa melunakkan makanan bayi, ya, di zaman sekarang kan Masya Allah banyak. Ya, tapi ini, ya, kalau misalnya dia butuhkan hal tersebut, ya, kalau di zaman dulu itu tentunya sangat dibutuhkan, ya, walaupun kalau di zaman sekarang kayaknya sudah banyak makanan yang halus-halus untuk bayi, tidak perlu lagi dia lakukan hal yang demikian. Tapi kalau dia butuhkan hal tersebut, itu boleh, selama setelah dia kunyahkan, ya, setelah dia kunyahkan, dia apa? Dia buang lagi. Nah, demikian juga ikhwah, kalau misalnya kita mau mentahnik bayi, ya, mentahnik bayi, kebetulan bayinya misalnya lahirnya di bulan Ramadan, di siang hari lagi, dia kan butuh tahnik kan? Tahnik itu apa? Dia ambil kurma sedikit, ya kan, kemudian dia kunyah-kunyah, ya. Yang sedikit itu dia ambil, kemudian dia masukkan di mana? Di langit-langit bayinya. Itu namanya tahnik, dan itu sunnah hukumnya. Boleh tidak dilakukan pada saat kita berpuasa? Jawabnya apa? Boleh. Sama seperti tadi, itu boleh. Selama setelah dia kunyah, setelah itu apa? Langsung dia apa? Langsung dia ludahkan. Kalau perlu dia kumur-kumur, jangan dia telan. Aja cuman kebutuhan mengunyah tadi. Kunyah-kunyah sedikit, baru masukkan di langit-langit bayi. Namanya tahnik. Dan tahnik itu sunnah. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan menelan dahak. Apa hukumnya menelan dahak? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Beda ya. Yang tadi itu air liur, air ludah. Itu tidak membatalkan puasa selama dia masih di dalam. Selama dia masih di dalam. Nah, bagaimana menelan dahak? Menelan dahak. Nah, apa hukumnya? Apakah membatalkan puasa? Ulama beda pendapat dalam hal ini. Ulama beda pendapat di dalam hal ini. Dan kesimpulannya ya ikhwah, dahak, menelan dahak, ya, itu juga tidak membatalkan puasa. Menelan dahak tidak membatalkan puasa. Karena kaidahnya yang membatalkan puasa itu sesuatu yang dari luar masuk ke dalam. Itu yang membatalkan puasa. Adapun yang sudah di dalam itu tidak akan membatalkan puasa. Dahak kan di dalam kan? Di dalam. Kalau ditelan dia tidak membatalkan puasa. Hanya Syekh Al-Utsaimin mengatakan tidak selayaknya menelan dahak. Kenapa? Karena itu penyakit kata beliau. Itu penyakit. Nah, bagusnya dikeluarkan. Nah, ini dari sisi apa? Dari sisi kesehatan saja. Walaupun kalau misalnya ditelan tidak membatalkan puasa, tapi bagusnya kata Syekh Al-Utsaimin dibuang. Karena itu penyakit. Itu kan lendir yang berbahaya ya kan? Ya, berbahaya, bisa mengganggu kesehatan nanti
terjadi sesuatu, maka kata Syekh Al-Utsaimin utamanya dibuang. Walaupun sekalipun kalaupun ditelan itu tidak membatalkan puasa. Wallahu alam bissawab. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Apa hukumnya? Kalau ada orang yang kumur-kumur pada saat wudu, kumur-kumur, ya kan? Kemudian dia di dalam mulutnya tidak sengaja tetelan, batal enggak puasanya? Enggak sengaja tetelan, batal enggak puasanya? Tidak. Karena tidak sengaja. Nah, tidak sengaja. Beda kalau dia sengaja dia dekat-dekatkan ke ujung tenggorokannya. Tetelan tidak sengaja. Nah, itu sengaja itu. Itu sengaja itu. Nah, batal puasamu itu kalau begitu. Tapi memang ini betul-betul tidak ada pikirannya, ya, dia cuman kumur-kumur tetelan. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sama tadi ketika menghirup air, ya dia berhati-hati, sudah berusaha berhati-hati, tapi ternyata terlalu, ya, tidak sengaja terlalu terhirup agak kuat, sehingga masuk ke dalam mulut tanpa disengaja. Ini pun tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, baik ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Mungkin ini dulu yang bisa kita paparkan pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah taala masih ada beberapa hal yang perlu kita bahas terkait dengan pembatal-pembatal puasa. Belum lagi hal-hal yang bersifat kontemporer, ya, misalnya alat bantu pernapasan. Apakah itu membatalkan puasa? Obat tetes telinga, apakah itu membatalkan puasa? Inhaler, apakah membatalkan puasa? Ini juga akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.